perpanjangan masa tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Sarif Hidayat mengatakan, perpanjangan masa tahanan rumah Agus dilakukan menyusul telah habisnya masa tahanan rumah pertama. Untuk sementara, karena kita sudah lakukan perpanjangan 40 hari ke depan terkait dengan penahanan rumah, nanti ada penilaian. Karena ini masih proses ditangani oleh penyidik, kami berkomitmen tetap masih ada di 40 hari ke depan tahanan rumah. Sementara itu, pendamping korban Ade Latifa menjelaskan jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya korban anak. Ya seperti itu, setidaknya satu poin itu sudah sesuai ya, bahwa ada perintah di sana dari tersangka terhadap korban, intinya ada di sini. Cuma memang yang di dalam kamar kan kami tidak bisa ini. Jadi kami belum bisa melihat perbandingan, kami akan lihat kembali perbandingannya. Viralnya kasus Agus Buntung tersangka pelecehan seksual mahasiswi di Mataram telah menuai pro kontra di tengah masyarakat. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat lakukan penggerebekan di 2 lokasi rumah kos di wilayah Batu Layar. Tim menangkap 8 orang yang diduga terlibat penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika. Bagian dari tindak lanjut program Asta Cita Presiden RI yang berfokus pada pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan peningkatan ketertiban masyarakat. Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa kamar yang ada di 2 lokasi, serta setelah pemeriksaan urin para penghuni, ditemukan 8 orang yang positif dan diduga telah menggunakan narkotika. Dari 8 orang yang tertangkap dalam operasi tersebut, 5 diantaranya adalah perempuan dan 3 lainnya laki-laki. Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa kamar yang ada di 2 tempat kos ini, dan kemudian dilakukan tes urin terhadap penghuninya, kami berhasil menemukan ada 8 orang yang positif diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Dari 8 orang ini terdiri dari 5 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Tim Satres Narkoba juga memeriksa kamar-kamar yang penghuninya terbukti positif menggunakan narkotika melalui tes urin. Dari salah satu kamar, petugas menyita barang bukti berupa 1 klip dan 3 paket kecil yang diduga berisi narkotika, jenis sabu, serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Seorang pemuda 28 tahun jatuh dari tebing setinggi 25 meter di Pantai Lawar, Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat. Korban bernama Dedi Dermawan, alamat Desa Maluk, Kecamatan Maluk, dikabarkan hilang diduga terseret ombak saat memancing bersama rekannya. Saat kejadian, rekannya melihat korban terjatuh dan berusaha membantu namun terkendala karena cuaca ekstrim dan ombak tinggi. Proses pencarian terus dilakukan dengan melibatkan petugas gabungan dari Polsek Sekongkang, Posmat TNI Angkatan Laut Benete, Polairut, Tim SAR Pos Sumbawa, Rescue PT Aman, BPBD KSB serta masyarakat setempat terus berupaya melakukan pencarian namun belum membuahkan hasil. Dan kami melakukan pencarian ini bersama dengan tim Basarnas Sumbawa, BPBD Sumbawa Barat, Koramil Sekongkang, dan Polair melakukan pencarian. Sampai dengan hari ini kami bersama tim masih dalam proses pencarian. Hingga saat ini upaya pencarian masih dilakukan dengan menggunakan perahu karet dari tim SAR Pos Sumbawa kembali dilakukan dan difokuskan di lokasi di mana korban tersebut dikabarkan terjatuh. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend
Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang. Live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 pilihan itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang pepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. masyarakat kasih Peggy carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Agus. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. bagaimana kemudian peta politik ke depan. Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Kelihatan itu. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 pilihan itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang pepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. masyarakat kasih Peggy carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Agus. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mohon bantuan hukum Bang Hotman Paris dan pengacara lain dan Bang Demit, Isbek dan Muhammad Rauf akhirnya buka suara. Pria 27 tahun ini geram lantaran menduga bayinya tertukar saat sang istri melahirkan di rumah sakit di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. bayi saya. Saat istri melahirkan operasi sesar, Rauf dipanggil mengazani bayi laki-laki. Setelah itu saya dipanggil untuk mengazankan bayi saya. Keluarga tak diberitahu jenis kelamin dan kondisi fisik sang bayi dengan alasan bayi masuk ruang NICU. Enggak.
Esok harinya Rauf diberitahu bayinya meninggal dan sudah dikafani. Keluarga curiga ada kejanggalan meminta petugas TPU Semper membongkar makam. Jasad bayi terkubur berbeda dengan rekam medis di rumah sakit. Bayi Rauf berusia 1 hari berjenis kelamin laki-laki lahir dengan panjang 47 cm. Sementara jasad bayi dalam liang lahat memiliki panjang 70 hingga 80 cm, diduga berusia lebih dari 1 bulan. Rauf meminta bantuan hukum termasuk tes DNA untuk jenazah bayi yang telah dimakamkan. Mohon bantuan hukum Bang Hotman Paris dan pengacara lain dan Bang Demit, Isbek dan semuanya untuk mengawal kasus saya sampai selesai. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Berawal dari hobi fotografi, seorang pemuda asal Bandung, Jawa Barat, kini bisa memproduksi beragam miniatur figure dan diorama berbagai skala. Tak tanggung-tanggung, workshop dan dikelolanya bahkan bisa memproduksi lebih dari 1.200 figure setiap bulannya. Max, pemilik miniatur figure ini, bahkan telah memiliki 23 karyawan yang terdiri dari 12 desainer dan 11 painter figure. Keistimewaan dari karya miniatur figure ini, selain dibuat dari bahan painting berkualitas, para pemesan juga bisa memesan sesuai custom yang diinginkan. Terus si catnya juga kualitasnya memang benar-benar kualitas yang terbaik. Terus benar di paintingnya juga manual ya, manual. Terus yang paling utama itu kita kan ada custom figure nih, custom figure. Jadi cukup klien tuh cuman ngasihin foto momen-momen kayak gitu. Kita pengen dong dibuatin figur kayak di foto ini, gitu, kayak foto yang dulunya gitu kan. Nah, kita bisa buatin. Berkat kualitas dan detail dari produk yang dimiliki minifigure milik Max, karyanya bahkan telah terjual hingga ke mancanegara, mulai dari Singapura, Jerman, Austria, Turki hingga Amerika. Seorang pembeli bahkan senang sekali memiliki koleksi minifigure milik Max. Ya pokoknya mah Queen Crepline mah keren banget lah gitu kalau buat diorama gitu kan. Terus kemarin juga coba bikin si figurnya baru satu, ini nanti yang lainnya menyusul. Harga minifigure ini pun dibanderol mulai dari Rp120.000 hingga Rp1.500.000 tergantung skala ukuran yang dipesan. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan hadiah istimewa yang unik, minifigure custom di tempat ini bisa jadi pilihan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta alam dan petualangan, menjelajahi sensasi wisata baru seperti glamping dan camping di tepi tebing yang dikelilingi hutan pinus, kini menjadi pilihan wisata unik yang menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Menawarkan perpaduan sempurna antara keindahan alam tebing dan kesejukan hutan pinus, glamping dan camping di tepi tebing menjadi daya tarik wisata yang tidak boleh dilewatkan dan menjadi pilihan destinasi wisata yang sedang tren saat ini. Untuk dapat menikmati pemandangan serta kesejukan hutan pinus sambil glamping dan camping, Anda cukup merogoh kocek Rp100 hingga Rp150.000. Udara yang sejuk dan suara gemercik air sungai serta pemandangan cukup memanjakan mata. Cocok lah untuk para penikmat alam gitu ya, sama keluarga mungkin mau di sini santai-santai gitu kan, menikmati kesejukan nuansa yang eksotis nih dari pohon-pohon pinusnya gitu kan. Ini wisata terusan dari Tikako, hanya satu tiket masuk ke Tikako dan kita bisa menikmati hutan pinus. Dan di sini kita bisa camping dan menyediakan tempat-tempat glamping juga, dan jembatan-jembatan treetop, panggung terbuka juga ada untuk lihat. Untuk glampingnya ada yang 150 dan juga ada yang 100. Nah, gimana pemirsa? Indah bukan? Tak ada salahnya Anda bersama keluarga mengunjungi tempat ini sambil mengisi waktu libur sekolah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Gak perlu. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, kan? Sebuah tanya.
akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Trevor Kane. 3 times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Kelihatan itu. 3 tidak kematian. Adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang api. Bila terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anishada Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Kelihatan itu. 3 tidak kematian. Adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Ini media ini.
berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang kena api. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang saya meluruskan apa kita di sini akan interupsi. Saya Anishada Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Pulau Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik. Mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok, hingga belasan air terjun dan sungai Tantangan berselancar di River Tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Bagi penyuka pantai, tentu sayang sekali kalau tidak pergi ke 3 gili yang ada di Lombok Utara. Gili ini terkenal dengan suhu tropisnya dan jagonya dalam soal wisata pantai. Lombok memang memiliki pantai yang indah dengan pasir putih dan laut kebiruan, tapi jangan salah, pantai di Lombok tidak hanya bisa digunakan untuk sekedar berenang dan menikmati matahari terbenam. Salah satu aktivitas pantai terbaik di Gili ini hanya diperuntukkan untuk Anda yang menggilai tantangan dan menikmati pantai dengan cara yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Namanya jet surfing, salah satu olahraga air serupa dengan surfing namun tidak di dalam ombak, melainkan di air yang tenang. Olahraga ini tidak jauh dengan surfing, memiliki papan, namun bedanya papan ini dilengkapi dengan mesin 2 tak dan mampu meluncurkan dengan kecepatan 70 km per jam. Pengelola water sport di Gili ini ingin memberikan sensasi berbeda kepada wisatawan yang merasa bosan dengan aktivitas Gili yang itu-itu saja. Wisatawan asing yang mengeluh dalam arti mereka kadang-kadang bosan. Nah, dari sana beberapa bulan yang lalu terlintas ide ini dan dengan browsing di internet. Sementara itu salah satu pengunjung merasa cukup tertantang mengarungi pantai yang tenang di Gili. Enak sekali, good fun, posurnya pasti. Jadi ini bisa dikatakan salah satu kegiatan olahraga air. Sama seperti surfing tapi kita tidak membutuhkan ombak. Permainan ekstrim ini menjadi salah satu atraksi baru yang paling menantang di Gili Air dan tidak semua provider memilikinya. Jadi bila Anda ingin menikmati sensasi melayang di atas permukaan air, ada baiknya bila memesan lebih awal. Para wisatawan akan dipandu para instruktur yang terlatih yang akan memberikan pengarahan tentang penyesuaian penggunaan alat dan pengontrolan yang sebenarnya cukup mudah, jadi siapapun bisa mencoba. Sensasi berseluncur di atas air tanpa ombak ini memerlukan 5 menit dari Gili menuju Bangsal. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.